Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadlan wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka rika wa anta lam tazal dzalika. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa atim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin qamarul wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm fi yawmil maw'ud sirra wa jahra wa dunya wa nasra wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Yang kami muliakan para pengunjung taman surga, para pecinta majlis-majlis khair, para penggemar sholawat burdah, khususnya kepada para ibu sekalian yang dimuliakan, yang alhamdulillah sampai detik ini kita bisa menghadiri kegiatan rutin kita pelaksanaan daripada pembacaan sholawat burdah. Begitu juga para bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama monggo kita sarang-sarang mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kula panjenengan niki saged rawuh hadir di tempat yang mulia ini dengan niat yang mulia. Kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita di sini sudah menjadi tambahan ibadah. Apalagi kita masuk dengan niat i'tikaf, kemudian kita niat juga membaca sholawat, kemudian juga kita niat insyaallah sebentar lagi kita melaksanakan sholat duha ditutup dengan makan qiyam. Mudah-mudahan niat panjenengan semua hadir di sini menjadi sebab segala yang menjadi hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma. Segala kesalahan kita, dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Shalawat dan salam semoga dapat dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, walladzi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, dialah kasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari di mana ketika itu tidak ada pertolongan yang mampu memberikan pertolongan kepada kita di saat-saat masa genting, masa-masa sulit, ketika nanti di padang mahsyar. Di saat itulah kita mengharapkan sama. Mudah-mudahan sholawat burdah yang kita baca ini menjadi syafaat kelak kita ketika nanti menghadap Allah di yaumil akhir. Amin Allahumma. Para hadirin, para bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang banyak melihat musibah yang terjadi di mana? Di Lumajang, kemudian juga terjadi di Lampung banjir, kemudian juga terjadi di Ngawi angin puting beliung, dan banyak lagi musibah-musibah yang mana kita mengucapkan syukur alhamdulillah kita tidak termasuk menjadi orang atau yang menjadi bagian yang terkena musibah. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu punya skenario cerita. Kata yang menciptakan kita Allah, Allah menyatakan
apa semua tenang. Tapi kalau ada kecil seperti musibah itu Allah menimpakan hanya sebagian kecil saja. Tidak ada daripada adab yang kecil. Belum datang nanti ada berakbar di hari kiamat. Untuk apa Allah menimpakan kepada sebagian itu tadi? Supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada apa? Kembali bertaubat kepada Allah. Pasti ada sesuatu yang keliru. Orang bilang something wrong, ada sesuatu yang salah. Tidak mungkin musibah itu terjadi tanpa sebab. Allah pasti punya sebab. Sebab itu yang pertama bisa jadi karena apa? Karena ulah manusia. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang ada di darat, di lautan itu akibat ulah tangan manusia. Kalau hutan itu digunduli, pohonnya ditebang, habis, kemudian hujan lebat sekali, maka berbahaya, bisa terjadi banjir. Itu kalau secara fisik. Tapi ada sesuatu yang lebih dahsyat, yang mana penyebabnya bukan karena itu. Kalau orang-orang pengetahuan itu melihat di televisi, paling-paling yang dilihat adalah ilmu pengetahuannya. Oh, ini banjir disebabkan karena hutan gundul. Oh, gunung itu meletus karena pasirnya diambil terus. Itu secara ilmu pengetahuan. Tapi ada sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu dosa. Penyebab musibah turun itu paling besar adalah musibah maksiat. Lebih dahsyat daripada musibah yang sifatnya material, fisik yang kelihatan. Dan itu terjadi di zaman-zaman para nabi, ma'asyiral muslimin. Kita lihat bagaimana kaumnya Nabi Allah Lut alaihissalam, kaum Sodom, yang mana laki senang sama laki, itu langsung kontan diturunkan azab dari Allah SWT. Bagaimana kaumnya Nabi Allah Shu'aib, yang mana mereka mengurangi timbangan, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Gara-gara mereka kalau jualan takarannya dirubah, harusnya 1 kilo tidak sampai 1 kilo. Apa yang terjadi? Langsung azab. Loh, kok umatnya Nabi Muhammad tidak langsung, tidak kontan? Karena itu kita menjadi umat Nabi Muhammad ini berkah. Salah satu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, ya, kalau ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka, sama Allah azab itu tidak diturunkan. Termasuk umat Nabi Muhammad dikasih kesempatan sama Allah supaya kembali sadar, maksudnya kembali bertobat. Oh, berarti saya ini kurang bersama Allah. Termasuk yang terjadi di Lumajang itu, ya, kalau kita ngelihat berita banyak terjadi yang aneh-aneh, termasuk yang tidak masuk akal. Ada seorang ketika musibah gunung meletus itu, salah satu orang rumahnya sama sekali tidak kena kemasukan debu, sama sekali. Semua tetangganya habis tutup abu, habis sudah. Atasnya, atapnya itu semua lubang semua, cuma satu rumah. Padahal kalau secara logika, secara ilmiah, itu rumahnya orang itu lebih di bawah, harusnya dia lebih banyak kena. Ternyata apa penyebab? Ditanya, diwawancarai di televisi, Pak, kenapa kok rumahnya bapak itu kok tidak tenggelam sama abu, padahal tonggo-tonggonya bapak semua kena? Apa jawabannya bapak ini? Oh iya, saya ngamalkan baca sholawat di rumah saya. Itu yang pertama. Kemudian saya ngamalkan baca Yasin. Dan saya punya amalan, kalau ada tetangga datang minta sama saya, kebetulan dia tuh punya kebun di samping rumahnya itu, kalau ada orang yang datang mau beli-beli,
mau beli sesuatu di kebunnya itu, dia bilang tidak usah beli, sudah kamu ngambil, saya tidak usah pakai bayar. Mungkin dari amalan ini yang menyelamatkan rumah saya, sehingga rumah saya tidak sama sekali tidak rusak. Jadi amalan-amalan semacam ini termasuk sholawat Buddha. Jadi rumah yang dibacakan sholawat, rumah yang dibacakan surat Yasin, itu nanti akan menjadi benteng dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga musibah yang akan datang itu akan dihalangi oleh Allah. Oh, tidak masuk akal ya kalau menurut matematikanya manusia, tapi kalau Allah yang gerakkan itu semua Allah. Kalau Allah mau jangan masuk, tidak masuk. Jadi kita harus punya amalan yang jadi benteng, termasuk sedekah. Sedekah tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah daripada musibah, walaupun hanya sedikit, sesuai dengan kemampuan kita. Ini yang akan menyelamatkan kita. Tidak bisa tetangga kita, saudara kita, ya, termasuk tim SAR sekalipun, kalau sudah Allah berkehendak, tidak akan mampu menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita apa? Amalan kita ini. Itu baru di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Makanya baginda Rasul Muhammad SAW itu ngasih wejangan kepada Abu Dharin, salah satu sahabat dekatnya Rasulullah. Dipanggil sama Rasul, ya Abu Dharin, kamu kemari. Kata Rasulullah, jadi di safinah fa innal bahra amik. Kamu itu kalau bikin kendaraan, bikin kapal, hendaknya kamu itu yang bagus kapalnya. Kalau punya mobil, perbaiki mobilnya yang bagus. Fa innal bahra amik, karena lautan itu sangat dalam. Jadi Rasulullah itu menggambarkan kehidupan setelah dunia ini, Bu, seperti kehidupan mengarungi lautan. Orang kalau ingin mengarungi lautan tidak mungkin bawa kapal yang berlubang, mesinnya gampang mati. Ini mau melewati lautan yang dalam, tidak main-main. Kalau kapalnya tidak bagus, belum sampai tujuan, naudzubillah, kapalnya masuk tenggelam ke lautan, akhirnya tidak sampai tujuan. Jadi kita di dunia ini tugas kita apa? Bagaimana kita membuat kendaraan yang bagus. Karena nanti setelah kehidupan dunia ini akan ada namanya kehidupan akhirat. Masuk ke alam kubur itu jangan dikira kita cuma 1 tahun 2 tahun. Masuk di alam kubur, kemudian pindah ke alam barzah. Dari alam barzah nanti masuk, kita dibangkitkan oleh Allah. Berapa lama? Ribuan tahun. Wallahu a'lam, yang tahu hanya Allah. Ini perjalanan tidak main-main. Kalau di dunia ini perjalanannya singkat ya, antara 60 tahun 70 tahun. Orang yang mencari nafkah aja, kalau panjenengan lihat orang pensiunan kerja itu, Pak, 25 tahun dia kerja cari nafkah, ngumpulkan uang, nyelengi, nabung. Umur 60 tahun santai dia, tidak usah cari bekal lagi dah. Uang tabungannya sudah cukup makan dia sampai akhir hayatnya. Tapi kalau kehidupan di akhirat tidak seperti itu. Kita akan masuk namanya alam barzah. Berapa tahun kita di alam barzah? Nunggu kiamat itu, alam barzah itu. Begitu kiamat kita dibangkitkan dari kubur kita, akan ada namanya hisab. Kita akan melewati yang namanya mizan, ditimbang, akan melewati sirat. Ini perjalanan yang luar biasa. Makanya Nabi memberikan pesan, baguskan kendaraan kamu. Kemudian para ulama mentafsirkan maksudnya apa. Maksudnya kata Rasulullah itu baguskan niat kamu ya. Jadi niat itu adalah kendaraan kita. Setiap amal, ibu-ibu, usahakan setiap kita melangkah ke masjid, sebelum masuk masjid, itu diajari sama Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ya. Allahumma inni bihaqqis sa'ilin ilaika, ya Allah, dengan petunjukmu ya Allah kami mohon kepadamu. Wa ilaika raghibin ilaika, saya ini keluar ke masjid mengharap keridhaan kamu ya Allah.
Saya tidak ingin pamer, saya tidak ingin cari muka, saya tidak ingin mendapatkan pujian. Saya ingin ke masjid niat untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Dan saya khawatir dengan murka-Mu ya Allah. Itu niat ya. Begitu datang ke masjid niat, saya masuk masjid niat berkunjung ke rumah Allah, jadi tamunya Allah. Saya niat masuk masjid, niat mau iktikaf. Saya ke masjid niat mau baca sholawat. Saya masuk masjid niat silaturahmi. Itu niat-niat tadi itu akan menjadi pahala. Jadi bisa jadi orang tuh satunya amalnya satu, tapi karena niat yang banyak akan menjadi pahala yang banyak. Makanya dikatakan niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Maksudnya apa? Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Karena apa? Orang mukmin itu pasti dia pandai niat dalam hatinya. Ibu-ibu umpamanya setiap hari ke pasar ya, ke pasar atau mungkin ke mall sudah. Ya, ke mall itu kan tidak bisa dihindari. Maka jangan ditinggalkan, silakan ke pasar. Tapi pasang niat yang baik ketika masuk ke pasar. Ada seorang ulama di Hadramut di Yaman tuh Bu, dia kalau tidak mau ke pasar, kalau dia tidak nulis 10 niat, dia ambil kertas sebelum berangkat ke pasar, saya niat ke pasar, niat mau zikir kepada Allah, karena mengamalkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu akan mendapatkan ribuan kebaikan dari Allah. Saya niat sekaligus mengamalkan niat ketika masuk pasar baca itu, dapat pahala ada. Saya niat ke pasar, niat nanti mau beli, kalau ada orang yang hutang, kalau jadi penjual saya mau ngutangi walaupun tidak terjadi. Saya niat nanti di pasar kalau ada orang yang curang saya mau akan ingatkan. Berbagai macam niat, sampai ulama itu kalau tidak sampai 10 niat tidak berangkat ke pasar. Bayangkan hanya urusan ke pasar saja bisa jadi pahala. Bagaimana kalau urusan ibadah? Jadi niat ini ibarat ruhnya amal. Semakin banyak orang niatnya baik, maka semakin besar pahala, semakin bagus kendaraan kita ketika kita melewati akhirat. Bahkan kata Imam Syafi'i, orang yang pintar niat itu seperti dia menguasai sepertiga ilmu. Karena ilmu itu Bu, sebetulnya sepertiganya adalah niat. Kalau panjenengan belajar mondok, pasti dalam bab fikih itu pasti pertamanya masalah niat. Nomor 1, sholat niat, wudhu niat, semua niat. Karena niat ini ruhnya amal. Ibarat orang kalau punya jasad tapi tidak ada ruhnya, ya percuma. Jadi niatnya dipasang yang baik. Ulama-ulama dulu, orang-orang tua dulu Bu, kalau ngajarkan niat sama anaknya itu seperti ngajarkan Al-Fatihah kepada anaknya. Saking pentingnya Al-Fatihah ya, itu orang tua itu ngajarkan anak untuk bisa baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini penting sekali. Begitu juga pentingnya itu seperti pentingnya ngajarkan Al-Fatihah, ngajarkan niat kepada anaknya mulai kecil. Jadi niat ini harus betul-betul kita perhatikan dalam segala hal, bukan hanya urusan ibadah sholat puasa, tidak. Dalam urusan didik anak, ngasih makan anak, niatkan ibadah. Kalau tidak diniatkan ibadah, ngurus anak stres, depresi. Sudah stres, depresi, tidak dapat pahala lagi, kan eman ya. Diniatkan ibadah ya. Diniatkan untuk supaya anak bisa ngerti agama ya. Diniatkan nyari nafkah supaya saya tidak minta-minta sama orang. Saya niat mencari nafkah supaya saya bisa mendidik anak saya dengan ilmu agama. Saya niat supaya saya bisa sedekah. Banyak sekali niat, karena niat itu amalan hati. Amalan hati itu seperti lautan, lautan yang dalam. Kalau kita gali lautan itu, kalau kita menggali tanah, semakin kita gali akan keluar air. Begitu juga lautan, kalau kita masuk ke dalam dasar lautan akan kita menemukan
barang-barang berharga, berlian, permata, itu semuanya ada di dalam. Ini yang harus kita gali hati ini ya, kita gali supaya kendaraan kita ketika kita menghadap Allah itu bagus kendaraannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, ya Abazarin wa khudh zada kamilan fa inna safar ba'id. Kamu ambil bekal yang paling lengkap, karena ketika nanti kamu menghadapi masuk ke alam akhirat itu perjalanan kamu tuh jauh kata Rasulullah. Kalau kita berangkat dari sini ke Surabaya paling-paling kita ngambil pakaian 2-3 secukupnya. Kalau kita berangkat haji ya persiapannya juga lumayan ya, bisa jadi setahun 2 tahun kita siap, karena perjalanan haji itu kan jauh, maka kita mempersiapkan perbekalan yang lengkap. Sebab kalau tidak bawa bekal yang lengkap, akhirnya di tengah jalan kita tidak nyampe. Dan perjalanan menuju akhirat nanti itu ada perjalanan yang sangat jauh kata Rasulullah. Itu tadi kita ini sekarang Bu masuk di alam dunia. Sebetulnya sebelum alam dunia ini kita sudah masuk namanya satu pertama kali, itu namanya alam arwah. Jadi sebelum kita diwujudkan oleh Allah di dunia, kita berada di alam arwah. Alam arwah itu ketika itu Allah disaksikan sama Allah, ditanya sama Allah, ruh-ruh kita ini semua, ruh kita ditanya, alastu bi rabbikum, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian? Dalam Al-Quran disebutkan, kita menjawab dalam amrah, qalu bala syahidna ya Allah, ya Allah kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Makanya tidak ada setiap makhluk yang hidup di dunia ini pasti dalam hatinya mengakui Allah, pasti. Loh, tapi kan banyak orang-orang yang beragama selain Islam, orang-orang Amerika kok bukan Islam, katanya loh, pengakuan terhadap Allah tuh ada. Orang yang mengaku anti Tuhan tuh dalam hati kecilnya dia pasti mengakui bahwa Tuhan itu ada, cuma karena kesombongan, karena lingkungan ya. Innama yuladu alal fitrah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Orang mengartikan fitrah itu suci, sebetulnya makna fitrah itu kecenderungannya dorongan untuk menuju Allah, ingin dekat sama Allah, itu fitrah. Jadi orang itu sebetulnya ingin dekat sama Allah, ingin kenal sama Allah. Makanya kalau kita lihat bayi itu sebetulnya fitrah. Bayi itu ya, kalau nangis ya paling ada sebabnya. Kalau dia lapar nangis, kalau dia buang air nangis, itu fitrah. Yang bikin seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bayi itu pada dasarnya ingin bersih. Kalau sudah kencing dia tidak mau kotor. Cuma kadang-kadang kan zaman sekarang ini orang kan mau enaknya aja, tidak dibersihkan anak kecil tuh, akhirnya dia tambah nangis. Itu yang gerakkan dia nangis ya Allah. Kalau dia lapar, yang gerakkan nangisnya ya Allah. Jadi fitrah. Cuma menjadi rusak fitrah ini tergantung dari lingkungannya. Fa abawaihi ayyuhawidanihi ayyunassiranihi ayyumajjisani. Bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bahkan bisa jadi Majusi, tergantung lingkungannya tadi itu. Gimana orang tuanya menghilangkan fitrah yang sebenarnya ya. Jadi masuk di alam arwah, terus masuk ke alam rahim, perut ibu selama 9 bulan, kemudian keluar, kita sekarang berada di alam dunia. Ini sekarang kita masa-masa di alam dunia. Ya alam dunia ini paling 60 tahun 70 tahun kata Rasulullah, antara itu umumnya seperti itu. Selesai kita masuk nanti ke alam barzah, atau kita kenal juga alam kubur. Alam kubur itu Bu berapa lama? Wallahu alam. Di alam barzah ini, alam kubur ini masa-masa paling menentukan. Kata Nabi, kalau sudah di alam kubur atau alam barzah ini sukses, maka nanti setelahnya akan sukses. Makanya kita berkepentingan, karena orang hidup di dunia ini menentukan untuk masuk ke alam kubur.
Kata Rasulullah, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Orang itu akan mati sesuai dengan keadaan hidupnya. Kalau di dunia dia senang majlis-majlis kebaikan, senang sholat berjamaah, senang menolong orang, nanti matinya akan seperti itu. Umumnya seperti itu. Kalau dia senang ke tempat maksiat, tidak pernah berbuat baik, matinya akan seperti itu. Dan dia akan dibangkitkan sesuai dengan dalam keadaan matinya. Kalau matinya dalam keadaan naudzubillah, dalam keadaan maksiat, ya dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah juga akan senang dengan bertemu dengannya. Jadi orang mukmin itu kalau ketika sakaratil maut, ya perhatikan, kalau sakaratil maut itu sebelum ruhnya diangkat, diambil oleh Allah, itu dia kan khawatir. Orang namanya orang mati kan takut, tapi orang mukmin itu dipertunjukkan oleh malaikat. Jadi malaikat itu datang menunjukkan tentang busyira bifadlillah, nih tempat kamu nanti di surga, kamu mendapatkan rahmat Allah. Itu datang, kelihatan. Makanya orang kalau meninggal wafat tuh, perhatikan matanya itu ngelihat ke atas. Itu mereka sudah datang para malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah, ibadahnya istiqomah, sedekahnya semuanya istiqomah. Apa? Tatanazzalu alaihil malaikat. Maka turun malaikat. Allah takhafu, kamu jangan takut. Wala tahzanu, kamu jangan sedih. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ini kamu sudah disediakan oleh Allah surga. Sehingga ketika sakaratul maut dia tersenyum, senang. Karena dia senang bertemu dengan Allah. Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Allah senang. Sehingga ketika menjelang ajalnya orang mukmin itu sebetulnya puncak kegembiraan, puncak kebahagiaannya orang mukmin itu bukan ketika di dunia, enggak. Ketika menjelang wafat. Karena di sana dibukakanlah apa? Janji-janji Allah, karunia Allah. Sehingga ketika menjelang wafatnya itulah puncak kebahagiaan. Makanya jangan heran kalau ada ulama, ada orang mukmin itu Pak, ketika menjelang ajal tahu-tahu dia ngomong sama keluarganya, tolong kamu undang orang banyak, nyembelih kambing, bagikan. Ini padahal orang mau meninggal, karena dia merasa inilah puncak kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu husnul khatimah. Tapi sebaliknya orang munafik, ya, wa man kariha liqa Allah karihallah liqa'ahu. Barang siapa yang tidak senang bertemu dengan Allah, Allah juga tidak senang bertemu dengannya. Seperti orang munafik ketika menjelang ajalnya ditunjukkan azabnya oleh Allah sebelum nanti datang, sehingga ketika dia mendekati ajal dia takut, tidak mau, tapi Allah berkehendak untuk dia mati, sehingga itu hanyalah DP-nya baru ketemu seperti itu, ya. Nah, setelah meninggal dunia dia masuk ke alam kubur, alam barzah. Di alam barzah kita ini ma'asyiral muslimin para jamaah, kita tidak bisa beramal kan. Kalau di dunia kita dipaksa harus beramal, tapi kalau di alam barzah kita tidak wajib beramal, tidak sholat boleh, tapi boleh beramal, tidak wajib. Apakah kalau di alam barzah kita selesai terus tidak dapat pahala lagi? Bisa masih. Panjenengan di dunia, ya, saya umpamanya masuk ke alam barzah, apakah selesai terus saya tidak dapat pahala? Masih bisa dapat pahala. Dari mana pahalanya? Satu, yang pertama dari amal jariah. Panjenengan pernah nyumbang sedekah ke masjid, kemudian uangnya digunakan untuk umpamanya beli lampu, lampunya bisa dimanfaatkan, amalnya panjenengan ngalir terus walaupun di alam barzah. Atau orang tua sekalipun punya anak yang soleh, dah tahu anaknya ini jadi anak yang soleh, suka mendoakan orang tuanya, didoakan orang tuanya,
Di alam barzah orang tua tadi itu dapat kiriman pahala-pahala. Yang mungkin orang tuanya mungkin di dunia dia tidak sempat ibadah umpamanya, naudzubillah. Tahu-tahu karena punya anak yang soleh ini celengan yang paling bermanfaat buat kita. Anak yang soleh didoakan. Di alam barzah makomnya itu naik sedikit demi sedikit. Atau ilmu yang dimanfaatkan, panjenengan pernah ngajari anak panjenengan, ngajari nasihati yang baik, diamalkan sama anaknya panjenengan, maka setiap anaknya ngamalkan itu panjenengan dapat pahala di alam barzah. Ini luar biasanya alam barzah. Termasuk para aulia ussalihin itu, orang-orang ulama-ulama yang ngarang kitab itu sudah di alam barzah, tapi ilmunya dimanfaatkan terus kan, sampai yaumil qiyamah dimanfaatkan terus, itu dapat pahala terus di alam barzah. Sehingga magamnya orang alim itu, orang aulia itu naik terus di alam barzah. Sudah tidak di dunia tapi magamnya naik karena dia terus mendapatkan kiriman pahala dari ilmu yang dia buat ketika di dunia. Nah, jadi beruntung kita di dunia ini nanamkan ini tadi, supaya nanti di alam barzah kita dapat kiriman pahala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah memberikan nasihat kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wa khaffifil himla fa innal aqaba qaud. Kamu nanti kalau ngarungi akhirat itu, kamu nanti jangan bawa barang-barang yang tidak ada manfaatnya. Kurangilah beban kamu. Ibarat orang kalau mau pergi Bu ya, bawaannya terlalu banyak, akhirnya apa? Repot. Apalagi kalau orang ngarungi lautan. Kata Rasulullah, wa khaffifil himla, kurangi beban kamu, jangan banyak-banyak. Akhirnya sahabat tanya, ya Rasulullah maksudnya apa? Maka Rasulullah menjawab, kamu itu kalau mengarungi akhirat nanti itu ibarat ngarungi lautan, kamu jangan bawa beban, jadilah orang yang ringan, jangan jadi orang yang berat. Apa maksudnya ya Rasul? Kata sahabat, Rasulullah tanya, kamu punya makan enggak untuk besok pagi? Punya ya Rasul. Kamu punya makan enggak sampai 3 hari? Jadi punya simpanan makanan sampai 3 hari? Punya ya Rasul. Ketahuilah kata Rasulullah, orang yang punya makanan sampai 3 hari itu orang yang berat. Maksudnya apa? Bukan berarti ini bertentangan dengan orang enggak boleh mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, enggak ya. Maksudnya jangan sampai gara-gara dunia kalian itu lupa sama akhirat. Sekarang banyak terjadi kan, orang karena punya jabatan, mohon maaf, iya kalau jabatannya digunakan untuk nolong rakyat, tapi kalau jabatannya dia tidak amanat menyusahkan rakyat, ini nanti akan menjadi orang yang berat. Orang yang punya kelebihan harta, ada orang punya mobilnya 1, ada yang mobil 2. Yang punya mobil 2 ini nanti akan berat, akan ditanya kelebihan hartanya digunakan untuk apa. Oh, dapat dari yang halal, selesai, dapat yang halal, digunakan untuk apa yang halal tuh? Sudah ndak haknya orang miskin dikeluarkan? Tetangga karibnya, kerabatnya yang masih dekat, apa pernah kamu perhatikan? Ndak pernah. Susah mau di alam akhirat nanti. Pertanyaannya banyak. Orang yang banyak hartanya sampai ada ceritanya, ada orang 2 sama-sama ahli ibadah, ahli sholat, cuma yang satu punya baju 2, yang satu punya baju 1. Ini gambaran saja. Yang baju 1 itu lebih dulu masuk surga, yang baju 2 pertanyaannya lebih banyak. Begitu juga orang kalau di dunia. Tapi kalau orang yang hartanya banyak digunakan untuk sedekah, haknya dikeluarkan, tidak ada masalah. Tapi kalau orang punya kelebihan dunia, tapi kelebihan dunia ini menyalahi, jadi beban, itu tadi punya pangkat, jabatan, mohon maaf, tidak digunakan untuk menolong orang, tapi justru untuk memberatkan orang. Sekarang banyak terjadi Pak, terang-terangan aja. Orang punya masalah, rakyat ini punya masalah, harusnya dikasih kemudahan, tapi tidak dipersulit. Oh tidak bisa, harus begini, harus begini. Ini ujung-ujungnya apa? Kalau kita mengeluarkan uang, oh ya beres, ini orang dolim, ini nanti akan dipertanyakan oleh Allah.
Tidak boleh orang menyuap itu sebetulnya tidak boleh dalam Islam. Rosi, orang yang menyuap, orang yang disuap, dan perantaranya itu semua berdosa. Tapi sudah terpaksa gimana lagi, tidak ada jalan lagi. Tapi nanti di pengadilan Allah akan terjadi. Ini dipertanyakan sama Allah satu persatu. Semua pemimpin, orang yang punya amanat, orang yang punya harta, ini akan menjadi beban kalau tidak betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Tapi kalau orang pemimpin yang adil, lain lagi. Tapi kalau pemimpin yang tidak amanat, nanti akan jadi beban. Jadi hati-hati, kata Rasulullah. Wa khafifil himlah, kurangi. Ya. Maksudnya apa? Karena orang kalau punya kelebihan harta sampai 3 hari, ya, orang yang mengeluarkan zakat itu, Bu, itu bukan orang yang harus hartanya banyak. Ketika setiap tahun orang mengeluarkan beras itu, kalau dia punya kelebihan 1 hari makanan, 2 hari, dia wajib mengeluarkan beras. Itu aturan BG-nya seperti itu. Kalau punya 3 hari berarti dia wajib. Kemudian dia gampangkan, sudah tidak usah zakat fitrah, sudah kena jadi beban. Hartanya nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Ya. Jadi kurangi beban. Maksudnya bukan berarti kita tidak boleh cari harta. Perintah Allah, wabtagu ilaihil fadilah, wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Bahkan diperintahkan carilah harta supaya kamu bisa bersedekah, tapi jangan sampai ketika kamu dapat harta kamu lupa haknya orang miskin, kamu lupa hartanya digunakan untuk maksiat. Ini yang jadi wanti-wanti Rasulullah. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa akhlisil amal, ikhlaskan amal walaupun sedikit. Fa inna nakid al basir, karena yang melihat kamu itu Allah, tidak bisa mengelak. Karena ikhlas itu kita selalu diawasi oleh Allah, namanya muraqabah. Ada magam dalam aulia itu namanya orang yang selalu muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Seperti orang yang puasa, kalau kepingin ngelatih orang ikhlas tuh banyak-banyak puasa. Puasa itu ngelatih kita supaya saya tidak makan, tidak minum, merasa diawasi Allah, tidak merasa diawasi manusia. Buktinya apa? Buktinya kalau kita mau makan di kamar mandi, kita tidak tahu orang kan bisa saja kita. Tapi kita tidak, ada Allah. Jadi ikhlas itu selalu senantiasa merasa diawasi Allah. Ikhlas itu artinya murni. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang beramal itu penting, sholat penting, sedekah penting, semuanya penting. Tapi lebih penting orang itu ikhlas dalam beramal. Kualitas amal itu lebih penting daripada amal itu sendiri. Amal penting, ya, tapi diterimanya amal jauh lebih penting. Jadi kita mengharap bukan hanya saya beramal tok, udah selesai, yang penting saya sholat. Tapi harus juga diperhatikan, amal saya ini diterima apa enggak oleh Allah. Gimana caranya? Berarti saya harus ikhlas. Nah, itu yang harus juga kita perhatikan. Mudah-mudahan ya, pelajaran daripada hadis ini menambah ilmu, khususnya juga untuk saya pribadi ya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki niat kita ya, supaya kita bisa memperbaiki daripada amalan-amalan kita, sehingga kita ikhlas betul-betul setiap amal kita ini mengharap ridha Allah. Karena tidak ada yang mampu memberikan kekuatan. Kita mampu beramal, kita bisa mampu niat baik, ikhlas, kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Jangan ngandalkan diri kita, kita lemah. Kita selalu mohon dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami beribadah tapi kami tidak mampu ya Allah. Kami tidak mampu ikhlas, kami tidak mampu niat baik kalau kamu tidak menolong kami ya. Harus seperti itu. Jangan mengharap saya bisa sholat, saya ikhlas, tidak bisa. Ibadah kita butuh pertolongan dari Allah. Sehingga orang yang merasa seperti itu tidak pernah akan membanggakan amalnya, karena amalnya dia itu tidak akan mungkin dilaksanakan kecuali semata-mata pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.